Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Tuhan sudah mencukupi segala kebutuhan kami, dan Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, Roh Kudus. Berikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 55-58. Tertulis demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan nomor satu yang paling sering menyerang pikiran setiap manusia, tidak lagi menjadi ketakutan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada istilah death anxiety, yaitu kecemasan akan kematian yang membuat seseorang akan menjadi sangat gelisah dan takut akan kematian dirinya. Pada umumnya, semua orang hidup dan bertumbuh dengan kesadaran bahwa suatu saat dirinya akan mati. Namun ada yang membedakan, yaitu ada yang tidak takut dan ada yang takut. Ketakutan dan kecemasan hanya akan membawa kepada kerugian bagi diri sendiri. Tentu kita semua ingin agar pikiran kita bebas dari kecemasan akan hal ini. Bagaimana caranya agar kita tidak takut menghadapi kematian? Adalah dengan mengerti bagaimana seharusnya sikap kita menurut firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 55-58 merupakan bagian dari penjelasan tentang kebangkitan tubuh yang akan dialami oleh setiap orang percaya di dalam Kristus. Dan dalam bagian ini kita mengerti suatu kebenaran bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, tapi sebaliknya dikatakan di sini, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia, melainkan akan mendapatkan kemuliaan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus merupakan peristiwa kemenangan bagi semua manusia. Adam, manusia pertama, membawa semua orang kepada kematian akibat dosa. Tapi Tuhan Yesus Kristus telah membawa kita semua kepada kehidupan yang kekal. Kita semua yang masih hidup di bumi ini memang akan mengalami kematian secara fisik, kecuali bila kita masih hidup saat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali pada akhir zaman. Namun perlu kita sadari saudara, kematian itu bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan. Sebab Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian, dan Ia memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada seorang penjahat yang tersalib di sampingnya, Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hanya dalam sekejap saja, saudara, penjahat yang tersalib dan yang mati itu berpindah dari bumi yang fana ke suatu tempat kehidupan yang kekal. Saudara yang terkasih, dalam Filipi 1 ayat 21 tertulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Meninggal di dalam Tuhan Yesus adalah suatu keuntungan, karena ada jaminan hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 51 Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Pengorbanan Kristus di atas salib telah membuka jalan kehidupan yang kekal bagi kita. Dia menjamin hidup kita, saudara. Karena itu jangan kita takut. Kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera, menanti kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terpenting, saudara, selama kita masih hidup di bumi ini, biarlah kita hidup bagi Tuhan Yesus. Kita tetap teguh dalam iman dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan, mengajar kepada kami, untuk kami tidak lagi takut kepada kematian, sebab Engkau sudah menang, Engkau sudah mengalahkan maut, kuasa dosa dan kuasa maut sudah Engkau patahkan, dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Kuasa kebangkitan-Mu dan kehidupan yang kekal Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sebab Tuhan telah membebaskan kami dari kematian yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pendengar yang saat ini sedang mengalami rasa takut, kecemasan akan kematian, agar Tuhan Engkau menjamah hati mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera, iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Penuhi hati mereka dengan keberanian di dalam Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melimpahi kami semua dengan damai sejahtera-Mu, dan kuatkan setiap hati kami, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan, tidak goyah, dan dalam hidup ini kami semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di sepanjang malam hari ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Bagi yang masih bekerja pada malam ini, agar Tuhan memberikan kekuatan dan juga penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara dan yang menopang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia daripada-Mu ya Tuhan, kami percaya kami terima dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.